Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Yang mana tentunya jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang pemerintah di negara kita menjadikan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang diperingati, bahkan dijadikan sebagai momen hari libur. Tentu berbagai macam cara mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam aktivitas yang dilakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus mengetahui tentang wajibuna nahwar Rasul. Apa kewajiban kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang mutlak setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain adalah untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dan tidak mau, ya, dilahirkan, diciptakan di muka bumi ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya sekedar diciptakannya saja. Tetapi ada tujuan besar di balik semua itu adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, liwahiduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah mengatakan, ayah sabul insan ayyutraka sudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Qul ulaika anhu mas'ula.
Bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, kata Allah Subhanahu wa taala, mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang pertama jemaah sekalian sangat jelas bahwa saya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan bukan untuk main-main atau sia-sia, melainkan untuk tunduk, untuk patuh, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk apa? Mengenal Allah. Mengenal sang penciptanya. Melalui apa jemaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala? Adalah melalui ciptaan dan aturannya. Di mana manusia diminta untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kita. Nah, kemudian yang sekalian, karena tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kita adalah ada tujuannya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar itu? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar manakala tidak ada yang menuntun kita. Bahkan dalam satu perkataan, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di mana beliau mengatakan, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar." Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Annallaha khalaqana", Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah pun juga memberikan dengan segala rezekinya. Ya. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak akan membiarkan kita dalam ketersia-siaan berada di muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Ya. Agar kita tidak tersesat dalam kehidupan kita, agar kita tidak salah dalam mencari dunia, maka kata Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, bal arsala ilaina rasulan. Maka Allah mengutus seorang rasulnya. Wa man atahu, dan barang siapa yang mentaatinya, dakhalal jannah. Wa man asahu, dan barang siapa yang bermaksiat menentang para rasulnya, dakhalan nar, maka niscaya dia akan masuk neraka. Maka berkaitan dengan ini, meskipun bagaimana cara kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara al-ittiba. Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa menyembah Allah dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah kecuali dengan apa? Ittiba. Ya. Makanya ada orang yang meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka selalu memfokuskan diri dengan Al-Qurannya, dan mereka meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dengan sunnah adalah satu paket yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Bahkan para ulama kita mengatakan Al-Quran itu lebih membutuhkan kepada sunnah dibandingkan sunnah itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengetahui penjelasan tentang Al-Quran kecuali kita akan dapatkan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ibadah jemaah sekalian, ya, ittiba dalam konteks ibadah adalah mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beribadah itu
bukan yang sifatnya mahdhah saja. Salat, puasa, zakat. Ya. Tapi bisa jadi ibadah itu adalah segala bentuk kebaikan kita. Ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan sedekah itu tentu ya mas kalian pasti bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah pagi-pagi mencari rezekinya itu juga adalah ibadah kepada Allah. Ya. Pagi-pagi keluar rumah menuntut ilmu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi konteks dalam ibadah, ya. Kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk. Karena tadi mas sekalian, kita tidak mungkin jangankan mengetahui perintah Allah, bagaimana membaca Al-Qur'an pun kita tidak akan mungkin bisa membaca Al-Qur'an tanpa ada bimbingan, tuntunan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, ayat yang cukup populer jemaah sekalian, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Katakan olehmu ya Muhammad, apabila kalian mencintaiku, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Adalah dengan ittiba. Mengikuti sunnahnya. Maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Pertama, Allah akan mencintai kalian. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak mencintai Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka sebab Allah memberikan cintanya kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa yang kita lakukan, di antara sebabnya adalah karena apa? Mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah karena mengikuti sunnah, maka itu menjadi sebab akan datangnya cinta Allah. Yang kedua, dengan sunnah itu pula akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kalau kita salah, kita bertobat, belum tentu diterima taubatnya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan dasarnya adalah karena sunnah yang diajarkan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, maka hal ini bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini jemaah sekalian, para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya ittiba itu hukumnya apa? Ittiba itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Kan sekali lagi, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa dikenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sekelompok orang, dan kemudian dinamai kelompok tersebut dengan ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan apa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ittiba itu adalah hukumnya wajib. Apa dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ittiba itu wajib? Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Hasyr ayat 57. Ayat yang ke-7. Surat 59 ayat yang ke-7. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ittiba itu hukumnya wajib, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, kata Allah, fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian. Apa saja yang datang dari Nabi, apa saja yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada kita untuk apa?
fakhudhu, untuk mengambilnya. Maka salah satu di antara karakter sahabat itu jamaah sekalian, sami'na wa ata'na. Sifat dan karakter sahabat itu sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Bahkan seandainya Nabi salah, mereka ikuti. Sebagaimana ketika Rasulullah melakukan salat asar atau salat zuhur, jumlah rakaatnya kurang. Para sahabat tidak bertanya. Mereka hanya mengikuti saja. Selesai Rasulullah salat, kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah jumlah rakaat zuhur atau asar ini memang sudah berubah jumlah rakaatnya? Kata Nabi tidak. Ya, kata Nabi tidak. Ya. Tetapi jemaah sekalian, tentu kesalahan Nabi itu juga adalah wahyu. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak dilupakan Allah dalam melaksanakan salat berkaitan dengan jumlah rakaat, maka kita yang kebingungan. Karena kita paling sering lupa rakaat. Dan Rasulullah memberikan tuntunan, Allah lupakan. Ya, dilupakannya Rasulullah dalam salatnya itu menjadi sebab apa? Datangnya hukum syariat. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, apa kewajibannya? Fantahu, meninggalkannya. Apa yang dilarang Nabi, tinggalkan. Apa yang diperintahkan Nabi, bahkan jemaah sekalian, apa saja yang datang dari Nabi. Apalagi kalau berkaitan dengan perintah. Ini apa saja yang datang dari Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, bahkan sikap diamnya Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah. Tanpa perlu ada keraguan di dalam dirinya. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya adalah hak, kebenaran, berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Umar bin Khattab lewat di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau berhenti. Dan beliau mengatakan, tidak ada yang ucapannya benar dan diikuti kecuali penghuni kuburan ini. Tidak ada yang perkataannya benar dan diikuti perkataannya kecuali penghuni kubur ini. Yaitu yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk berittiba, untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang dia ucapkan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi digelari Al-Amin. Karena setiap perkataannya benar, semua perkataannya hak. Nah, sementara kita dengan yang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah untuk apa? Fatabayyan. Untuk cek and recheck dulu. Kalau ada yang ngomong A, cek and recheck dulu. Apalagi sekarang dengan dunia canggih, lahirnya BI ya. Jadi segala sekarang ini subhanallah canggih jemaah sekalian. Ya. Ini luar biasa mas sekalian ya. Yang pada akhirnya banyak orang yang percaya. Ya, banyak orang percaya dengan kecanggihannya, dan memang secara teknologi ini adalah kemajuan teknologi jemaah sekalian. Tapi di sisi lain, bagi mahasiswa hari ini semakin malas. Ya. Karena bisa dibuat dengan waktu yang sesingkat-singkat. Kalau ada pertanyaan banyak, tinggal ditanya, pasti dia bisa jawab. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, apa yang dikatakan Nabi itu tidak berdasarkan kepada keinginannya, tidak berdasarkan kepada hawa nafsunya, tapi didasarkan kepada apa? Wahyu. Maka dalil ini kata para ulama, ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Wajibnya ittiba, karena tidak ada yang hak
dalam setiap perkataannya selain apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'annya, kemudian adalah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita jangan ragu. Sebagaimana para ulama kita, ketika Allah menjaga Al-Qur'an, maka Allah pun menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin Al-Qur'an yang suci dijaga dengan hadis-hadis yang tidak jelas. Makanya hadis-hadis sahih itu terjaga. Sebagaimana terjaganya apa? Al-Qur'an. Ya. Kemudian jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, banyak orang hari ini dengan lisannya, dengan kata-katanya tersesat, terkecoh. Bahkan kalau kita baca komentar ya, kita baca komentar ya, jadi ada apakah di YouTube, apakah di video YouTube, apakah di IG ya. Kemudian komentar, lihat komentarnya. Ngeri komentar hari ini. Ya, padahal yang dilakukan si A baik, tapi komentarnya beragam. Dalil yang ketiga di antara kewajiban berittiba adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat yang ke-33, di mana Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu ya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, keteladanan. Karena jemaah keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kita meneladani Rasulullah dalam masalah salat, dalam beribadah saja. Ya, meneladani Rasulullah itu dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mencari nafkah, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak-anak, dalam mentarbiyatil aulad, pendidikan anak-anak. Ya. Nah ini jadi jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada metode belajar namanya metode talaki. Talaki itu metode belajar langsung dengan gurunya. Itulah metode Rasulullah belajar. Ya. Mendatangi apa? Gurunya atau didatangi gurunya. Ya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Uswah hasanah, keteladanan. Dan hari ini jemaah sekalian, tidak ada orang yang bisa diikuti dan diyakini setiap ucapannya adalah benar, maka tidak ada. Kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil kewajiban kita untuk berittiba. Kita mengikuti itu karena yang diikutinya itu lurus. Ya, karena yang diikutinya itu lurus. Belum tentu kita mengikuti si A dikenal baik, dia akan terus konsisten dengan kebaikannya. Bisa jadi dia berubah. Mungkin hari ini dia soleh, besok lusa dia salah. Hari ini dia salah, besok lusa dia soleh. Ya. Tidak tahu yang sekian. Sementara Rasulullah dari lahir sampai wafatnya terjaga. Ya, terjaga. Dan dari yang keempat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban berittiba itu, sebagaimana Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati. Wajib kalian mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, di mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk setelahku. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, kata Rasulullah, gigitlah sunnahku itu dengan apa? Gigi gerahammu. Maksudnya apa? Pegang erat, kuat akan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, kita tidak akan mungkin tahu tentang sunnah Nabi. Kita tidak mungkin tahu tentang perjalanan Rasulullah kalau tidak disampaikan oleh para sahabat. Maka di sini Nabi kita mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Kan ada sunnah yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin,
tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi itu menjadi hukum dalam syariat. Contoh sholat tarawih. Ya, di zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih sebulan. Ya, sholat tarawih sebulan itu di zaman para sahabat, di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ya, kita mengikuti para sahabat karena apa? Karena perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan satu perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam perkataannya beliau mengatakan, ya, dalam satu perkataan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, man kana mustannan falyastannan biman qad mat. Jika kalian mengikuti kebaikan, maka ikutilah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Beliau mengatakan, kenapa kebaikan yang sudah meninggal? Karena orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin, ya, berbuat jahat lagi gitu. Kemudian beliau mengatakan, siapa kebaikannya walaupun telah meninggal diikuti? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanu khairu hadhil ummah. Mereka itu sebaik-baiknya umat. Abarraha quluban, hati mereka bersih, wa a'maqaha ilman, pengetahuan terhadap agama ini mendalam, wa aqalluha takallufan, kesalahan-kesalahannya sangat sedikit. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka ikutilah mereka dalam segala jejak langkah-langkah mereka. Jadi ya mas sekalian, kita diperintahkan kita mengikuti para sahabat itu karena apa? Karena ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis disebut dengan 3 generasi terbaik: generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Ya, itu disebut oleh Nabi khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya generasi. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ittiba itu hukumnya, ya. Apa keutamaan ittiba jemaah sekalian? Ya, apa keutamaan ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ittiba itu hukumnya wajib. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Adapun keutamaannya, ya, daripada ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama jemaah sekalian, keutamaan ittiba yang pertama adalah ittiba adalah syarat diterimanya amal. Jadi jemaah sekalian, ittiba itu syarat diterimanya amal-amalan kita. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh ketika memiliki 2 syarat. 1, syaratnya adalah harus ikhlas. Dasarnya adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dasarnya harus ikhlas, dan yang kedua adalah harus ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan dalam konteks ibadah kepada Allah yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka mereka adalah orang-orang yang ditolak. Nah, kalau kita baca dalam tafsir surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Al-Kautsar ini disebutkan maknanya adalah telaga, haud, telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matahari didekatkan dengan kepalanya, keringatnya bercucuran hampir menenggelamkan tubuh-tubuh mereka, maka datanglah Rasulullah memberikan syafaat, mengambil gelas-gelas, ya, dan kemudian mengambil air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang airnya keluar dari surga, dan kemudian diberikan kepada umatnya.
Maka barang siapa yang meminum satu kali tegukan, maka akan hilang haus selama-lamanya. Maka terus begitu, sampai ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah meminta air minum. Dan kemudian Rasulullah memberikannya, tetapi Allah menghalanginya. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, kenapa engkau menghalanginya? Bukankah itu adalah umatku?" Maka Allah mengatakan, "Betul, itu adalah umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang dilakukan setelah engkau meninggal, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang kamu contohkan." Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, diantaranya siapa? Mereka yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ittiba itu merupakan syarat diterimanya amal. Ya, yang disebut dengan amal soleh itu salah satu syaratnya adalah harus ittiba, mengikuti contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keutamaan yang kedua, ittiba itu adalah syarat mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah. Nah, sebagaimana tadi, kalau kita berittiba mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mendatangkan apa? Cinta dan memberikan ampunan akan dosa-dosa seorang hamba ketika ia melakukannya. Sebagaimana ayat tadi. Ya. Contoh jemaah sekalian, sepele ya. Mungkin makan dengan tangan kanan. Ya, masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, masuk ke rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian memakai baju ya dengan tangan kanan dan kemudian melepasnya dengan tangan kiri, atau memakai sandal, memakainya dengan kaki kanan, melepasnya kaki kiri. Kita melakukannya bukan karena tradisi, bukan karena kebaikan-kebaikan adat yang sekalian, tapi kita melakukannya adalah karena apa? Berdasarkan sunnah. Kita makan dengan tangan kanan itu karena apa? Mengikuti sunnah. Kita memakai sandal dimulai dengan yang kanan, melepas yang kiri karena apa? Karena mengikuti sunnah. Maka ini jaminannya. Apa? Allah akan mencintainya. Dan bisa menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosa kaki-kaki kita. Dengan apa? Hanya karena kita menggunakan sandal mengikuti sunnah. Ini diantara ya keutamaan ittiba. Kemudian yang lainnya sekalian adalah syarat keimanan. Ya, bahwasanya ittiba ini adalah merupakan syarat sempurnanya iman seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad hakim dari perkara yang mereka perselisihkan. Ini ya Mas kan, jadi ya ittiba itu salah satu di antara syarat sempurnanya iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah itu sempurnanya iman seseorang ketika mereka apa? Berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya rukun iman itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi rukun iman juga iman kepada para rasul. Salah satunya adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat di antara keutamaan ittiba adalah ittiba itu merupakan syarat ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin seseorang dikategorikan taat kepada Allah kalau dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati rasulnya, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, jadi barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Karena tadi, kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah dengan benar, manakala kita tidak mengikuti sunnah. Tidak mengikuti contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jemaah sekalian, syarat ya sempurnanya ketaatan seorang hamba kepada Allah itu, ya diantaranya dengan cara apa? Ittiba. Maka dalam perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi tadi dikatakan, ya
Waman asahu, dan barang siapa yang melanggar maka dia masuk neraka. Waman atahu, dan barang siapa yang mentaatinya, ya, di sini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan masuk surga. Nah, kemudian yang keutamaan ittiba yang kelima, jemaah sekalian, ya, ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada resiko. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, resikonya akan terasing, akan dianggap aneh, ya, akan dianggap aneh. Sebagaimana Rasul mengatakan, badal Islam ghoriban, di Islam itu datang dulu dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada, dan kelak ajaran Islam itu akan asing di tengah-tengah orang Islam sendiri. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang aneh tersebut, orang-orang yang asing tersebut. Jadi ketika Rasul datang, ajarannya dianggap aneh. Nanti ada satu zaman di mana di situ banyak kaum muslimin, orang muslim sendiri merasa asing dengan apa? Dengan sunnahnya. Ya. Siapa orang-orang asing itu? Maka Rasul mengatakan, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang asing itu adalah orang yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang meninggalkan sunnah. Ya, fatuba lil ghuraba. Nah, ini keutamaan orang ittiba. Jadi syarat diterimanya amalan kita, syarat akan mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah, syarat sempurnanya iman, syarat ketaatan kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang terasing. Ya, tidak apa-apa dianggap aneh, dianggap asing oleh orang, asal tidak diasing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jemaah sekalian, apa dampak buruk meninggalkan ittiba? Apa dampak negatif ketika kita meninggalkan ittiba? Ya, pertama adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan berittiba, sebab dia akan jatuh kepada fitnah dan azab. Sebagaimana Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Kata Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasul. Maka apa kata Allah? Berhati-hatilah. Barang siapa yang menyelisihinya, maka mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang sangat pedih. Nah, ketika kita apa? Tidak mengikuti sunnah, sebabnya banyaknya fitnah, sebabnya banyaknya azab. Salah satu sebabnya adalah karena apa? Tidak berittiba, tidak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat ini jemaah sekalian, makna fitnah ini banyak sekali para ulama tafsir menjelaskan. Yang pertama, fitnah itu maknanya adalah kesyirikan dan keburukan. Jadi ketika orang-orang sudah banyak meninggalkan sunnah, maka akan banyak terjadi kesyirikan dan keburukan. Pasti. Ya. Atau yang kedua, akan banyak pembunuhan. Atau yang ketiga, katakan oleh Atha bin Rabah, adalah akan banyak terjadi bencana alam. Bapak Ibu sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, yang umatnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, ada yang ditenggelamkan, ada yang terbangkan oleh angin, ya, ada yang kemudian masuk ke dalam tanah, ya. Itu sebabnya kenapa? Karena mereka menyelisih para nabinya. Ya, bahkan sampai kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nuh membangun kapal laut di atas gunung, ya, orang-orang mengatakan kamu gila gitu kan. Ya, masa buat perahu di atas gunung? Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, termasuk kepada anak dan istrinya. Akhirnya apa? Allah datangkan datangkan bencana. Jadi bencana, sekali kalau kita baca tentang kisah para nabi umatnya terdahulu dibinasakan oleh Allah karena apa? Menyelisih sunnahnya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah karena apa? Tidak mengikuti nasihat daripada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Atau yang lainnya akan melahirkan apa? Kata Ja'far bin Muhammad,
akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kalau orang-orang yang sudah jauh dari sunnah, maka pasti yang dicari pemimpin itu adalah orang yang jauh dari sunnah. Nah, ini bahaya ya Mas kalian. Kalau sudah lahir pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa lahir dari pemimpin yang zalim? Karena mereka dipilih oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh daripada sunnah. Ya. Dan kemudian perkataan yang lain adalah dikuncinya hati dengan perasaan pesimis karena telah menyelisih perintah Allah. Jadi hatinya saja pesimis. Nah, ini ketika kita meninggalkan sunnah, meninggalkan ittiba, maka dampak-dampak ini akan didapatkan. Dan ini pernah terjadi, pernah dialami oleh umat-umat terdahulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tidak lain untuk pelajaran untuk kita. Bahkan Imam Syaukani mengatakan, fitnah itu adalah seluruh keburukan secara umum. Akan banyak keburukan. Ya, akan banyak keburukan, perselisihan, saling menyerang, saling berkomentar yang negatif. Ya, sementara orang-orang yang menjaga sunnah, maka dia akan menjaga lisannya. Kenapa? Karena dia tahu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi dampak buruk daripada meninggalkan sunnah akan datangnya azab dan fitnah. Ya. Dan yang kedua, dampak buruk daripada meninggalkan ittiba ini akan tersesat dan jatuh dalam kesesatan. Semakin tersesat, ya semakin sesat. Makanya kenapa lahir kelompok-kelompok sesat, pemahaman-pemahaman sesat? Kenapa? Karena mereka menyelisihi sunnah. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mukhtalif fi baiti la taraktum sunnatan nabiyyikum. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana sholatnya orang ini di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi. Ini khusus untuk bapak-bapak nih. Jadi sunnah sholat jamaah bagi laki-laki itu di masjid. Sunnahnya. Jangan sampai ibu-ibunya ramai, bapak-bapaknya tidak ada. Jadi kebalik sunnahnya, gitu kan? Ya, bukan berarti ibu-ibu tidak boleh di masjid, boleh. Tapi yang sunnah bapak-bapaknya, gitu kan? Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jika ada di antara mereka meninggalkan la taraktum sunnatan nabiyikum, maka sungguh mereka telah meninggalkan sunnah nabinya. Walau taraktum sunnatan nabiyikum, maka jika kalian meninggalkan sunnah nabinya, la dhalaltum, maka niscaya akan muncul pemahaman-pemahaman yang sesat. Ini ya Mas kalian, ya Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ya, dan terakhir ya Mas kalian, pembahasan kita adalah dampak buruk daripada meninggalkan ittiba ini sebab umat ini menjadi lemah. Kekuatan kaum muslimin ini menjadi lemah dan kemudian tidak merasa takut musuh-musuh Allah. Ketika apa? Ketika mereka meninggalkan ya sunnah. Melemahnya kekuatan umat Islam dan terhinanya mereka dalam pandangan umat-umat yang lainnya. Bukan karena sedikit. Bukan umat Islam karena sedikit. Justru umat Islam pada saat itu banyak, tapi tidak pernah ditakuti oleh musuhnya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sunnah. Makanya ada yang mengatakan, kalau sholat subuh seperti sholat Jumat, ya mereka sudah takut. Gitu. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tabayatum bil inah wa khadtumul adnamal baqar wa raditu bizza'i wa taraktum jihad sallatallahu alaikum dhullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melakukan jual beli secara inah itu curang, ya jual belinya ya curang. Yang jual mau untung, yang beli mau banyak, gitu kan, dengan cara inah. Dan kalian merasa senang dengan peternakan dan perkebunan kalian. Mereka lupa dengan usaha-usahanya. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga apa? Mereka lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apa? Dan kalian wataraktumul jihad, dan bahkan kalian meninggalkan jihad. Jihad ini salah satunya adalah apa? Menuntut ilmu.
Karena kalau seorang sudah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, ya kadang apa? Menuntut ilmu itu jadi tidak mau ya sekali. Seperti misalkan jualan di subuh hari karena takut ketinggalan, ditinggalkan oleh apa? Pembeli. Akhirnya dia apa? Tinggalkan, ya lalai untuk sholat subuhnya. Padahal sholat subuh 2 rakaat sebelum azan, sebelum iqamah dikumandangkan, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi mereka tinggalkannya sekalian. Maka Allah akan berikan kehinaan kepada kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini dampak buruk daripada meninggalkan ittiba. Maka pentingnya wajib kita berittiba kepada Rasulullah SAW dalam segala jenis kegiatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang sifatnya ibadah mahdhah, bisa jadi adalah ghairu mahdhah. Bahkan urusan-urusan dunia Rasulullah sudah mengaturnya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Nah, ini dampak buruk daripada meninggalkan ittiba, akan terjatuh kepada fitnah dan azab. Atau yang kedua, ya akan semakin jauh dan tersesat. Dan yang ketiga, sebab kaum muslimin menjadi lemah. Nah, ini jemaah sekalian, di antara kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu banyak ya berkaitan dengan ini. Bagaimana mengikuti sunnahnya dalam beberapa, maka kita akan berbicara tentang adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berkaitan dengan materi tentang adab-adab dalam Islam. Karena kalau kita bicara tentang adab-adab Rasulullah, maka disitulah kita akan banyak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini ya mas kalian, mungkin yang bisa kami sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materinya pas banget dengan salat ya, Isra kan. Ya. Karena memang waktunya memang ya, waktunya. Baik ya. Intinya ya Mas kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk bisa menjaga sunnah. Karena kita tidak mungkin bisa menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mungkin mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali manakala kemudian kita mengikuti ya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kuatkan, sehatkan kita untuk senantiasa berada di atas sunnahnya sampai kemudian kita wafat dalam berada di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, syukran wa jazakumullahu khaira. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.